Saudara jumpa kembali dengan saya, Emmanuel Dapaloka dari Luce TV. Kali ini saya akan menghadirkan sebuah obrolan yang tentunya menarik dengan seorang wartawan yang juga memiliki pengalaman yang sangat unik dalam perjalanannya sejak awal mau menjadi seorang jurnalis. Dan saat ini dia berkarya dari Kota Kupang untuk Indonesia dan dunia. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol untuk mendapatkan insight-insight penting dan berharga dari pengalamannya menjadi seorang jurnalis dan yang memberikan kontribusi bagi kehidupan kita bersama. Namanya adalah Frans Patihurin. Saat ini bertugas sebagai wartawan Kompas di Kota Kupang. Dan tulisan-tulisannya sudah sangat familiar dengan kita kalau kita juga bergaul dengan media bernama Kompas itu. Dan menariknya, belum lama ini secara berturut-turut Pak Frans ini menerbitkan dua buah buku yang berkaitan langsung dengan karyanya sebagai seorang jurnalis. Dan tentang ini juga kita akan berbincang-bincang. Pak Frans, terima kasih sudah mau bergabung dengan Luce TV untuk berbagi dengan kami dan dengan pembaca sekalian. Apa kabar Pak Frans? Kabar baik, Kakak Emmanuel. Terima kasih banyak sudah diundang ke sini. Terima kasih untuk ruang ini. Terima kasih. Ya, saya pernah baca, pernah mendengar karir Pak Frans ini dimulai dari sebuah perjuangan yang tidak ringan, yakni sampai harus melompat dari kapal ke feri untuk mengejar tes di Jakarta. Itu bagaimana cerita sebenarnya itu Pak Frans? Iya, Kak Emmanuel. Jadi eh, menjelang akhir Oktober 2012, waktu itu saya harus mengikuti rangkaian tes di Kompas. Setelah proses yang cukup panjang, mulai dari berkas, kemudian wawancara, psikotes, tes kesehatan, saya dinyatakan lulus sebagai calon wartawan Kompas. Hmm. Nah, kami diminta ke Jakarta paling lambat tanggal 1 November 2012 itu kami sudah ada di Jakarta. Rumah saya ada di Pulau Adonara. Adonara itu di ujung timur Pulau Flores. Dan kalau ke Jakarta saya harus terlebih dahulu ke Lembata dengan kapal kayu. Lalu di Lembata sana saya akan naik feri. Saya berlayar sekitar 13 jam dari Lembata ke Kupang. Sampai di Kupang baru saya lanjut dengan pesawat dari Kupang ke Jakarta. Nah, dramanya itu terjadi waktu saya dari Adonara ke Lembata. Saya Hmm. naik kapal kayu, Kakak Emmanuel. Kapal kayu itu eh, ukurannya tidak sampai 100 gross ton. Eh, Dalam Muatannya. perjalanan saya dari Adonara ke Lembata, ketika hampir sampai Lembata, kapal feri itu keluar dia eh, ke Kupang gitu. Jadi dalam hitungan saya kalau misalnya saya ikut proses normal nih, turun dulu Hmm. di pelabuhan, lalu dari pelabuhan kapal kayu ke kapal feri, saya akan terlambat. Waktu saya tidak Hmm. terkejar. Bagaimana caranya? Akhirnya saya memberanikan diri naik ke ruang nakoda kapal itu, kapal kayu itu. Saya masih ingat namanya Om Yance. Saya bertemu dia dan saya sampaikan bahwa Om bisa tidak kapal ini disandarkan ke kapal feri biar saya lompat saja di tengah laut karena saya lusa ini harus sudah ke Jakarta. Kalau saya terlambat tidak bisa naik kapal itu berarti buyar, berarti selesai sudah. Karena kan tidak ada lagi kapal. 1 minggu 1 kali Om Emmanuel baru ada kapal dari Lembata ke Kupang itu. Hmm. Hmm. Kalau tiket pesawat pun tidak mungkin karena kan uang saya pas-pasan, jadi saya tidak mungkin beli tiket pesawat. Pun belum tentu Hmm. ada pesawat saat itu dari Lembata ke Betul, betul, betul. jadwalnya ya pada hari itu dari Lembata ke Kupang. Om Emmanuel tahu sendirilah jadwal pesawat kan sering berubah-ubah Betul. dan tidak setiap hari. Jadi terjadi apa ya, apa namanya, di ruang nakoda itu ketika saya sampaikan di antara para awak kapal itu mendiskusikan itu. Awalnya Om Yance menolak, dia takut karena kan menyandarkan kapal kayu dengan kapal feri itu kan bahannya besi ya Om Emmanuel. Takutnya Iya. kalau di tengah laut ada gelombang, ada arus bisa tabrak kapal kayunya bisa pecah itu kalau senggolan begitu. Lalu yang kedua dia takut dia pasti akan disanksi oleh Sabandar
karena Hmm. apa dia menurunkan penumpang di tengah laut kan, transhipment di tengah laut kan itu kan tidak boleh. Eh, Lalu saya bilang, Om, kalau saya tidak bisa naik ferry sore ini berarti saya punya apa namanya tujuan ke Jakarta tidak jadi, dan yang saya apa namanya selama ini saya mau jadi lanjut tes di Jakarta ini juga tidak jadi, dan saya akan dianggap mengundurkan diri. Jadi saya sampaikanlah ke dia dengan Jadi saya sudah jadi pasrah. ilmu ilmu rayon itu harus harus jalan waktu itu ya. Saya rayu dia. Bahkan saya kasih keluar satu ilmu lagi waktu itu. Anaknya dia namanya Benny, itu sekarang polisi air, polair. Saya bilang Hmm. dia, saya bilang Om Yanti, waktu dulu saya SMA, Benny itu saya punya adik kelas. Saya pernah pergi ke Om punya rumah juga, tapi mungkin Om sudah tidak ingat lagi saya. Hmm. Itu jurus-jurus yang saya keluarkan waktu itu untuk meluluhkan hatinya Om Yanti ini. Akhirnya dia bilang sudah bisa. Dia angkat HT lalu dia calling ke kapal feri, dia bilang bahwa ada penumpang yang mau ke Kupang, minta tolong. Hmm. Akhirnya feri pas mundur dari pelabuhan, kapal kami sandar di tengah laut itu, saya naik ke dek atas kapal kayu itu lalu saya lompat ke feri lewat jendela feri. Jadi drama lompatnya itu tidak sampai 5 detik, Om. Karena kalau terlalu lama kan takut gelombang toh, jadi saya langsung lompat ke sebelah, kapal kayunya langsung menjauh lalu lanjut perjalanannya. Feri ke Kupang, kapal kayu ke Pelabuhan Leuba waktu itu. Berarti waktu itu Om Frans hanya membawa tas ransel berarti ya? Dengan koper satu, Om. Dengan koper. Koper. Jadi koper itu saya buang saja. Saya tidak tahu tuh dia punya patah semua itu. Saya buang ke sebelah tuh. Nah, ketika akhirnya bisa masuk ke kapal feri, bisa lompat ke kapal feri itu gimana rasanya? Saya tidak membayangkan ya itu bisa terjadi. Apalagi dalam dalam era pelayaran sekarang ya, Om ya, kapal besar, apa namanya, lalu aturan pelayaran yang sangat ketat, itu kemustahilan sih, dan saya percaya bahwa itu jalan Tuhan, Om Emmanuel, bahwa jalan Tuhan yang mungkin ini apa namanya cara saya untuk bisa jadi wartawan ya. Salah satu jalannya memang saya harus lompat kapal begitu. Ya, artinya perjuangan waktu itu, walaupun berjuang sungguh-sungguh sampai harus lompat kapal, itu kan belum karuan juga akan apa namanya lulus dari tes yang akan diadakan Kompas begitu ya? Betul, karena kan kami diundang waktu itu, diminta ke Jakarta waktu itu sebagai calon wartawan. Padahal Hmm. kami prosesnya sudah berdarah-darah ini, Om. Mulai dari tes, wawancara, itu kan saya bolak-balik dari Adonara ke Kupang kan. Tesnya waktu itu di Kupang, saya bolak-balik 2 kali waktu itu. Hmm. Eh, Pun masih statusnya calon wartawan. Jadi kami mengikuti pemagangan selama 1 tahun, lalu kemudian puji Tuhan bisa diangkat di awal November 2013. Proses atau perjuangan yang Om Frans lewati dari kapal kayu melompat ke feri sempat didengarkan oleh pihak Kompas waktu itu sebelum adakan tes begitu? Ya, saya ceritakan juga ke mereka, Cerita ya? tapi kan bagi saya itu kan sesuatu yang biasa ya, Om. Sesuatu yang Betul. biasa, kita orang laut, kita orang pesisir, lompat dari kapal ke kapal, bahkan ada kapal yang lebih kecil lagi, itu sesuatu yang biasa. Tapi bagi petinggi di Kompas waktu itu, orang Jawa yang mereka belum pernah mengalami itu, mereka merasakan itu sesuatu yang luar biasa sekali ya. Dari pandangan mereka itu sesuatu yang luar biasa sekali, dan kemudian pimpinan kami waktu itu meminta saya untuk menuliskannya di Hmm. balik berita. Saya sempat menuliskan juga kisah itu di balik berita. Ya, ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, apa di balik semua ini sehingga Om Frans begitu bersemangat, begitu penuh perjuangan, dan perjuangan itu kan tidak main-main. Salah lompat kan bisa kecebur dalam ke laut gitu kan. Apa yang berada di back mind-nya Om Frans tentang profesi sebagai seorang jurnalis ketika itu? Saya ini kan tertarik dengan dunia jurnalis itu kan ketika saya masih SD ya, SD. Saya hobi mendengar radio, radio bekas. Ada eh, seorang keturunan Tionghoa, dia kasih bapak saya. Bapak saya ini kan tukang bangunan, dikasih radio. Jadi bapak saya itu setiap malam itu dia putar radio pakai baterai. Jadi dia kasih tanda ballpoint di frekuensinya itu, Om. Misalnya malam itu siaran Voice of America dalam bahasa Indonesia, suara Nederland, paginya suara Australia,
suara Jerman, itu saya ikuti malam itu. Setiap malam waktu saya kecil ya. Dan itu kan biasanya berita tentang perang, Om. Hmm. Jadi saya tulis tuh nama-nama narasumber yang dikutip wartawan itu. Misalnya Muhammad El Baradei, dia itu Kepala Badan Atom Internasional, atau Hans Blix, apa namanya, tim inspeksi senjata Irak, lalu Menteri Pertahanan Amerika Donald Rumsfeld waktu itu. Nama-nama itu saya tulis di dinding kamar saya. Saya ingat Sudah ingat nama-nama waktu itu SD. disebutkan. Saya ingat waktu SD itu dari pemberitaan radio itu. Lalu saya tanya, saya punya bapak bilang itu orang dia bisa lapor orang baku tembak itu dia tidak takut mati kak. Jadi pada suatu ketika ada seorang reporter televisi itu dia menggambarkan rudal itu terbang di atas pemukiman penduduk. Lalu saya ada rekaman apa rentetan senjata organik. Saya tanya sama bapak itu orang dia berani sekali. Dia kasih laporan itu. Lalu saya punya bapak bilang itu namanya wartawan. Wartawan itu tugasnya melaporkan beri apa namanya kejadian di mana-mana. Wih, Hmm. bagus juga ya. Jadi ada keinginan itu Om. Hmm. Apalagi saya lebih suka cerita-cerita tentang perang kan. Om tahu sendiri kami di Adonara dari kecil waktu kami mau tidur itu kami didongengkan tentang perang, perang orang baku bunuh dan waktu kami masih kecil pun kami sering menonton perang tanding ya. Jadi Ya. saya tuh kalau mau jadi wartawan saya ingin jadi wartawan perang waktu itu si kecil. Jadi itu Om salah satu yang membuat saya ingin jadi Jadi wartawan. Saya jadi ingin menceritakan. radio milik seorang Tionghoa itu berhasil Ya. menjungkir balikan imajinasinya Om Frans tentang kerja seorang jurnalis di tengah perang yang penuh dengan risiko begitu ya. Betul Om. Jadi itu yang membuat saya anak kampung yang waktu itu listrik kami belum ada Om. Jadi kami masih pakai baterai. Kalau Hmm. baterainya suat, kami jemur di apa matahari Betul, betul, supaya betul, bisa dengar betul. siaran itu Om. Nah, jadi dia membawa imajinasi saya terbang melihat dunia ya yang secara imajinasi saja ya. Bahkan waktu Piala Dunia 2002 itu Om, saya dengar siarannya lewat radio Om. Waktu tuan rumah Korea sama Jepang itu. Jadi waktu golnya Ronaldo final lawan Jerman itu tuh dalam imajinasi saya membayangkan ya Ronaldo itu seperti Jadi apa dia dalam bawa tanda bola petik, itu. dalam tanda petik menonton di radio gitu ya. Penonton di radio Om waktu itu 2002 itu. Iya, 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 iya. Nah, dari imajinasi-imajinasi itu dari yang hanya secara audio begitu ya. Lalu kemudian bagaimana itu dia meningkat mengganggu pikiran Om Frans untuk mau juga menjadi seperti yang di radionya orang Tionghoa tadi itu. Itu ketika saya kuliah Om. Saya Hmm. kuliah, saya mahasiswa dan saya ikut organisasi. Saya ikut organisasi di sana itu kan kita belajar ya tentang bagaimana memperjuangkan kepentingan orang banyak. Salah satunya itu bisa lewat jurnalis begitu. Hmm. Kan Om tahu sendiri bahwa kalau apa namanya mahasiswa itu kan pingin jadi politisi toh, pingin jadi bupati, pingin jadi anggota DPR. Tapi waktu itu saya bilang, wah saya pingin jadi wartawan ya. Dengan tulisan saya itu saya bisa apa namanya mendorong perubahan lah lewat tulisan-tulisan saya itu Hmm. dan tentu apa berpihak pada kepentingan orang-orang kecil gitu Om. Situasi semacam apa yang Om Frans pikirkan dengan karya jurnalistik saya atau dengan tulisan saya ini, saya bisa mengubah situasi ini, situasi itu, yang kala itu terlihat secara sederhana begitu. Iya, waktu itu saya SMP kelas 2. Sorry, saya SMP kelas 3, Om. Saya mau tamat SMP. Tiba-tiba ada satu peristiwa di kami punya kampung. Minta maaf ya, kami punya kepala sekolah waktu itu, dia apa namanya eh, diduga merekayasa hasil kelulusan. Jadi anak yang tidak lulus itu dibuat lulus oleh kepala sekolah itu. Dan anak Hmm. itu setiap hari dia warawiri pakai baju putih abu, Om. Dia yang tidak lulus SMP, tiba-tiba dia sudah di SMA ini. Lalu saya lihat saya punya guru-guru, guru-guru itu kan aktivis 98 ya di sekolah kami. Jadi memang saya dari SMP itu selalu didoktrin oleh mereka itu, doktrin mereka. Hmm. Jadi saya lihat mereka kasak kusuk lalu mereka bikin rapat. Akhirnya tidak lama Pos Kupang salah satu media di NTT menurunkan tulisan bahwa ada rekayasa kelulusan oleh kepala sekolah. 1 minggu kemudian Om, kepala sekolah itu dicopot. Dari situ Hmm. saya menyimpulkan bahwa ternyata begitu apa pengaruh pemberitaan sebuah media itu Hmm. apa namanya seketika dia bisa bikin orang itu terbang tinggi tapi pada hitungan detik pun dia bisa buat orang itu terbenam
di dasar Hmm. jurang itu, Om. Jadi saya waktu SMP saya lihat bahwa, wih ternyata pengaruh sekali ya tulisan dari media waktu itu. Nah, dalam perjalanan selanjutnya atau ketika masih kuliah itu sudah mulai menekuni dunia jurnalistik ini dari bangku kuliah. Ya, ya, ya. Kalau jurnalistik itu kan berarti tulisan saya dipublish di media ya Om ya. Tapi Hmm. saya tidak sampai tulisan saya dipublish, tapi saya menulis di majalah dinding kampus, juga di apa namanya tabloid, buletin, buletin Hmm. mahasiswa. Juga saya senang karena saya sering diwawancarai oleh wartawan, Om. Jadi Oh begitu. eh, ya suatu ketika foto saya itu ada di halaman satu HL, foto master di halaman satu Timor Express, salah satu koran dengan pembaca fanatik Kota Kupang ya, Timex itu. Saya Hmm. kaget itu waktu saya datang ke gerbang kampus, saya pas masuk gerbang kampus ada orang jual di samping situ foto besar itu foto saya. Kami demo waktu itu dan foto saja di foto, foto Hmm. foto HL. Saya senang sekali. Lalu saya beberapa kali memimpin aksi unjuk rasa di kampus dan saya diwawancarai oleh wartawan. Jadi itu Om, itu yang bikin saya tambah semangat itu. Jadi dalam karir sebagai seorang jurnalis ini kan berpindah-pindah tempat tugas. Saya tahu waktu itu pernah tugas di Ambon gitu ya, lalu kemudian pindah ke mungkin mungkin juga di Jakarta sebelumnya, di Ambon lalu pindah ke Kupang. Kalau coba dirunut-runut pengalaman-pengalaman itu, apa yang kemudian paling menarik yang sesuai dengan yang tadi dibayangkan bahwa ternyata dengan tulisan ini bisa melakukan sebuah perubahan. Iya Om. Tentu banyak ya Om ya, banyak perubahan berkat tulisan kita di Kompas. Saya ingat yang dramanya cukup cukup menantang waktu itu ketika saya menginvestigasi kasus tambang emas liar di Pulau Buru. Hmm. Ketika saya menulis itu di Kompas, saya diteror, lalu saya harus lari ke Makassar. Tapi saya puas karena tambang itu kemudian ditutup. Hmm. Itu itu apa namanya, salah satu ya Om dari beberapa tulisan yang berdampak Om. Di NTT Hmm. misalnya ketika saya menulis tentang krisis air bersih, kemudian datang 16 sumur bor untuk membantu masyarakat miskin. Itu apa ya, tingkat kepuasan saya ada di situ Om. Hmm. Ketika karya itu berguna bagi banyak orang dan kemudian saya tarik kembali mimpi saya waktu kecil dulu bahwa perubahan itu bisa lahir dari tangan seorang jurnalis. Saya mensyukuri itu bahwa saya bisa melakukannya walaupun Hmm. tidak banyak Om. Ya, tentu saja ketika menjadi jurnalis di tempat-tempat tersulit semacam itu, di Pulau Buru dan di tempat-tempat lain di Indonesia Timur begitu, eh, ada sebuah tekad semacam apa? Karena toh itu bicara Indonesia Timur adalah berbicara tentang berbagai keterbatasan. Ada tekad apa yang menguat di hati Om Frans dari karya sebagai seorang jurnalis ini? Iya, Om saya ini kan terlahir dari keluarga keluarga apa namanya, miskin ya Om ya. Bapak saya seorang eh, tukang bangunan, ibu saya ibu rumah tangga biasa, dan saya meyakini bahwa banyak, saya tahu ketika saya meliput banyak orang yang punya nasib seperti saya. Nah, Hmm. di buruh, di aru, nelayan, petani, banyak sekali yang punya nasib seperti itu. Dan saya tuh ingin dengan cara saya sebagai jurnalis, saya ingin mengubah nasib mereka, Om, dengan karya-karya itu. Nah, Hmm. misalnya anak-anak petani yang mereka tidak bisa sekolah, bagaimana saya bisa bantu mereka? Kan saya tidak punya uang, Om. Satu-satunya membantu mereka adalah dengan menulis. Ah, Orang-orang yang apa namanya, mereka tidak bisa naik kapal, tidak ada kapal. Bagaimana bisa membantu mereka? Saya menulis sehingga kapal masuk. Orang-orang yang melahirkannya susah sekali, ada yang meninggal karena jauh dari rumah sakit. Bagaimana caranya saya mendorong supaya ada puskesmas di situ, ada rumah sakit yang dibangun di situ. Nah itu Om, Hmm. tekad saya untuk membantu orang miskin karena saya terlahir dari keluarga keluarga miskin. Hmm. Hmm. Apa tantangannya Om Frans ketika harus ini mendapatkan karya jurnalistik yang bagus, yang bisa memberikan kontribusi dari pengalaman Om Frans ini, apa tantangannya? Iya, eh,
kalau karya jurnalistik itu bagus itu kan syaratnya harus menggambarkan kondisi lapangan yang Hmm. detil Om, yang detil dan masuk dalam kehidupan orang-orang itu. Nah, tantangan terberat adalah apa namanya geografis ya kalau kayak di Maluku. Maluku itu kan punya 1000-an lebih pulau dan selama di sana saya datang hampir ke 60 pulau, termasuk pulau-pulau kecil ya. Jadi tantangan geografis untuk mencapai ke sana bertemu dengan narasumber itu yang apa namanya butuh effort. Lalu juga tantangan tentang keselamatan juga, ancaman keselamatan itu juga seringkali saya alami juga, meliput tentang tambang emas, lalu apa namanya menulis tentang aparat yang mencuri tripang misalnya, Hmm. banyak 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 tekanan-tekanan juga. Eh, Om Frans, tadi di awal saya mengatakan bahwa Om Frans ini dalam waktu yang berdekatan berhasil mengeluarkan dua buah buku. Pertama tadi itu kalau saya tidak salah itu melompat kapal ke Amerika kah judulnya? Lalu yang kedua itu Iya, tentang itu bisa dijelaskan, Om. Saya juga mau, iya, mau lihat covernya kayak apa itu. iya, iya, iya. Ini buku ini Om. Ini judulnya Lompat Kapal ke Amerika. Om ini. Aha, Iya. Ini saya ya, ya, menceritakan ya sedikit kelihatan. saya sudah spill di awal tadi bahwa ada 20 tulisan di sini. Tulisan pertama itu tentang radio bekas. Saya menulis tentang pengalaman mengapa saya apa awal saya jatuh cinta ke wartawan itu, lalu bagaimana efek berita yang saya SMP tadi ketika kepala sekolah kami dipecat, kemudian zaman saya kuliah, lalu saya proses ikut tes di Kompas, bolak-balik sampai kemudian saya ke Kompas, lalu di Kompas inilah yang membawa saya ke beberapa tempat, termasuk kesempatan saya meliput di Amerika. Kenapa Amerika? Karena impian banyak orang ya, banyak orang itu kan ingin bepergian jauh ya. Salah satunya kalau kalau sampai pergi ke Amerika itu sesuatu yang wah gitu. Jadi bagi saya orang kampung dan punya kesempatan itu sebuah pencapaian yang saya syukuri Om. Nah itu gambaran umumnya Om. Jadi eh, kenapa Amerika? Karena saya 2 kali liputan di sana. Pertama itu saya meliput apa namanya pembelian pesawat Boeing 787 Dreamliner punyanya Singapore Airlines di Carolina Selatan itu yang pertama. Terus yang kedua saya ke sana itu berkat undangan dari pemerintah Amerika. Yang kedua Mm-mm. saya ikut program IVLP. Saya dipilih berkat liputan saya membongkar illegal fishing di Maluku waktu itu. Lalu dari orang Konjen menominasikan saya untuk ikut program IVLP itu temanya kejahatan maritim. Jadi Mm-mm. itu 2 kesempatan itu, Om. Ya, kalau buku ini orang bisa dapatkan di mana, Om? Eh, ada di Shopee bisa juga langsung kontak saya, nanti akan bantu begitu. Sampai saat ini orang yang sudah memesan buku ini jumlahnya hampir 500 eksemplar yang memesan buku ini Om. Yang sudah di Hmm. tangan ya sekitar 500-an, hampir 500. Jadi ini buku ini berisi tentang pengalaman-pengalaman dalam melakukan liputan-liputan begitu ya? Iya, liputan juga tentang perjalanan orang kampung sih sebetulnya, Om. Perjalanan Hmm. kita orang-orang kampung kecil, mimpi saya jadi wartawan, bagaimana, seperti apa dulu saya kecil, ditambah dengan liputan-liputan saya, perjalanan saya. Saya kira buku ini akan menjadi sangat inspiratif untuk adik-adik yang rasa-rasanya mengalami sebuah semacam tantangan yang luar biasa, tetapi mungkin kalau baca buku ini mereka tidak akan menyerah terhadap tantangan itu. Itu pikiran saya tentang buku Ya, ini sekarang. iya betul, Om. Poinnya memang begitu, bahwa kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, Om. Kita harus Hmm. kerja keras, harus disiplin, dan harus berani bermimpi, Om. Hmm. Berani bermimpi ya, itu penting sekali berani bermimpi. Terus tentang buku yang kedua itu, boleh Iya, Om. Ini berbagi buku tentang dua, ini buku itu, judulnya Deadline, Om. Deadline. Deadline deadline-nya. ini isinya ya isinya kisah di balik liputan. Eh, eh, Seringkali pembaca, apa penonton, pemirsa kita itu kan tidak pernah tahu ya bagaimana kerja wartawan di belakang layar. Bagaimana tulisan itu bisa hadir, bagaimana menemui narasumber, seperti apa tekanan-tekanan yang dialami di belakang layar, ada ancaman,
ada juga cerita mistis, ada juga konyol-konyolnya juga, ada juga lucu, ada juga sedih. Saya rangkumnya dalam bentuk dalam buku ini judulnya Deadline, jadi kisah Hmm, kisah di balik liputan. hmm, hmm, Rasanya ini penting juga diketahui oleh pembaca bahwa tidak mudah menjadi seorang jurnalis, tidak mudah menghadirkan sebuah karya jurnalistik yang berkualitas. Memang. hmm, hmm. Dan ini diterbitkan oleh penerbit buku Kompas ya. Ya, hal ini oleh penerbit buku Kompas bisa diakses di Gramedia, bisa di Shopee, di Tokopedia, eh, bisa juga kontak ke saya, nanti saya akan bantu. Itu kalau di toko buku harganya berapa? Kalau di sini di Jakarta, di sini ditulis 99.000, Om, itu harga Jakarta. 99.000 ya. Masih terjangkau Iya, lah. nah, Sembilan puluh penerbit, sembilan ribu. iya di Iya, Jakarta, iya. ya di Jakarta. Mungkinkah sekarang ini Om Frans sedang menyiapkan buku yang lain? eh Sedang menulis satu buku tapi belum selesai, Om. Ini apa namanya? Tapi tidak ada kaitan dengan jurnalistik sih, Om. Hmm. Pernah mengikuti di pemberitaan kah, di Kompas kah, atau di mana? Ada beberapa prestasi nih yang Om Frans capai dalam karya jurnalistik. Boleh di sharekan lah. Kalau dibandingkan dengan orang lain ya saya tidak terlalu luar biasa sih, Om. Biasa-biasa saja. Ya, memang ada beberapa Namanya saja, ini Om. namanya luar biasa dalam biasa-biasa gitu. Boleh di share lah. Ya, eh, di beberapa apa namanya kompetisi, kompetisi. Misalnya ketika saya menulis tentang orang Maluku yang berobat ke Timor Leste, orang-orang Maluku yang berobat ke Timor Leste, waktu itu saya pernah juara satu juga di BPJS Award kesehatan. Lalu saya menulis tentang orang nelayan dari Maluku yang beli es balok di Timor Leste, itu juara satu di PLN Award. Lalu saya menulis tentang nelayan Aru yang mempertahankan lautnya, itu pernah juara satu di KKP. Lalu saya menulis kisah inspiratif dulu, pernah juara satu di Franseda Award. Tulisan saya tentang tambang, pernah foto saya tentang tambang, pernah juara satu di asosiasi apa tambangan. Kemudian kemarin saya menulis tentang petani di Sumba, di Wajewa, Mhm. jahe dari Wajewa juara satu di UMKM. Itu, Om, yang saya ingat. Ya. Ya, Om Frans, dengan karya jurnalistik, dengan segala kemampuan yang Om Frans miliki, apa hal yang masih menggebu-gebui di dalam hati, ini saya harus capai ke depan ini dengan kemampuan sebagai seorang jurnalis. Saya pasti akan terus menulis, Om, pasti akan terus menulis, akan terus apa memperjuangkan kepentingan orang-orang kecil. Misalnya Om tahu hari ini lagi rame tentang tunjangan DPR NTT, setelah kita Mhm. tulis kemudian sekarang akan dikoreksi oleh pemerintah. Saya akan terus saya akan terus menulis, tapi saya punya mimpi, Om. Saya tuh ingin punya satu ruang khusus ya semacam perpustakaan begitu atau rumah baca atau apalah. Nah, di situ Hmm. tempat saya bisa belajar dan berbagi ke apa namanya orang-orang yang eh, namanya ingin belajar tentang dunia tulis menulis dan dunia jurnalistik. Nah, itu sedang saya akan dan ada rencana, Om, bulan November nanti apa namanya saya 13 tahun di Kompas dan menyongsong itu saya akan membuat apa namanya pameran fotografi. Saya ada 13 foto terbaik yang akan saya pamerkan nanti. Kemudian eh, saya akan bikin kursus kilat tentang dunia jurnalistik free untuk siapa saja di Kota Kupang. Kemudian nanti akan ada peluncuran dua buku ini dikemas bersamaan, lalu akan ada donasi buku pada hari yang sama, Om. Ini saya spill saja, dalam waktu dekat akan kita Oke. lakukan. Yang terakhir, Om Frans, Iya. bagaimana Om Frans memandang, ini mungkin agak filosofis ya, memandang Indonesia dari timur Indonesia. Kalau kita memandang Indonesia dari timur Indonesia ya, ya tentu kan banyak banyak apa nada-nada minornya, Om, ya. Kalau kita omong dari sisi timur ya. Tapi yang paling penting adalah kita hilangkan yang minor-minornya itulah. Kita bangga jadi orang Indonesia.
Hmm. Walaupun apa namanya kita timur itu kan banyak pulau ya Om ya, sama seperti Indonesia. Jadi sebetulnya timur itu juga mininya Indonesia itu ada di timur Om. Hmm. Kita orang timur ini beragam, kita apa namanya kaya, kita apa namanya harmonis. Nah itu saya ingin Indonesia itu seperti di timur begitu. Saya Hmm. bikin Indonesia keseluruhan seperti di timur. Kita punya Ya. alam di seperti di NTT kita punya alam masih masih bagus, jangan sampai rusak. Ya, mimpi Indonesia seperti di timur lah. Hmm. Dan yang benar-benar terakhir, eh, untuk adik-adik yang tadi saya katakan, tentu kita semua tahu situasi di kampung-kampung itu kadang-kadang sungguh membuat melahirkan kesulitan demi kesulitan begitu. Apa kata-kata motivasional yang konferensi bisa berikan kepada mereka? Eh, Jangan takut bermimpi, eh, kerja keras, belajar, disiplin, pasti sukses. Dan saya tidak hanya mengatakan itu Om, tapi buku ini saya sudah bagi gratis. Kalau Betul. saya ke pedalaman, saya ke daerah-daerah terpencil, saya selalu bawa dan saya kasih gratis buat mereka. Saya Hmm. bilang kamu baca saja. Ada saya punya nomor di situ, kamu bisa kontak saya kapan saja. Saya bagi ke Baik. anak-anak, ke guru-guru. Iya. Siap. Ya. Baik, Om Frans. Terima kasih sekali untuk sharingnya pada siang hari ini. Dari kesibukannya tadi saya tahu berpulang liputan, cepat-cepat menyelesaikan tulisan lalu kita ngobrol semacam ini. Semoga pengalaman yang Om Frans bagikan menjadi pemantik bagi banyak, terutama adik-adik, agar tetap bekerja keras, tidak mudah menyerah untuk mencapai sesuatu yang diimpikan. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak Om Emmanuel sudah undang saya di ruang ini. Terima kasih banyak, sukses selalu. Sampai ketemu di Kupang nanti Om, kami tunggu. Kalau ke Amin. Sumba, singgah di Kupang, berkabar Om. Ya, semoga dalam waktu dekat saya merapat ke Kupang. Siap. Ya, baik Om. Sukses selalu. Terima kasih. Makasih banyak Om. Makasih banyak Om. Tuhan berkati. Makasih.